Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Naufal Ismail di podcast Aspirasi, podcast inspirasi mahasiswa. Oke, jadi teman-teman, kita di hari ini kedatangan lagi tamu yang tentunya spesial dan tentunya sudah nggak asing di dekat dia tuh yang namanya prestasi gitu. Nah, sekarang kita kedatangan salah satu mahasiswa UB dan juga kebetulan dia dari fakultas aku. Nah, jadi mungkin di hari ini sebelum kita kenalin teman aku ini, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sangat seksi di telinga anak-anak fakultas aku. Oke, jadi mungkin kita boleh perkenalan dulu nih. Silakan Kak Nathanael untuk perkenalkan namanya, dari fakultas dan prodi apa, dan asalnya dari mana. Oke, thank you Nael. Jadi kenalin, nama aku Nathan. Aku ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi Ekonomi Pembangunan gitu. Dan asal aku sendiri, aku dari Tangerang Selatan. Aku tinggalnya di Bintaro. Oke, di Bintaro ya. Sebenarnya awalnya aku ngundang Nael ini, sebenarnya aku sempat ke trigger guys, gara-gara waktu itu kebetulan aku dikasih tahu teman aku karena ada temennya lagi Nael ini yang jadi juara salah satu lomba yang mungkin lumayan bergengsi ya. Dengan hadiah yang kayaknya cukup besar ya saat aku lihat sertifikatnya itu. Nah, cuman dari sana aku kepantik untuk bahas lebih lanjut soal apa yang dilombakan di lomba tersebut. Cuman mungkin sebelumnya kita bahas dulu si lombanya ini. Kemarin tuh kalau gak salah Nael ini juara lomba Lestari Innovation Festival ya? Di LIF atau gimana tuh, mungkin bisa dijelaskan? Iya, jadi sebenarnya gini. Jadi yang penyelenggaranya itu namanya Pijar Foundation. Pijar Foundation ini punya anak misalnya anak yayasan. Itu namanya itu Lestari. Lestari ini dia itu fokus ke bidang-bidang innovation itu, startup, ide-ide bisnis dan segala macam itu. Lomba yang aku ikutin ini jadi namanya Lestari Innovation Festival. Nah, itu tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama itu ada Startup World Cup. Jadi ini emang udah untuk startup yang udah jadi nih. Dunia nih. Asia Pasifik nih kebetulan. Itu Asia Pasifik. Gitu. Nah, dan itu tuh isinya startup yang mereka tuh pengen dapat pendanaan. Gitu. Nah, untuk lomba yang satu lagi itu adalah namanya Launchpad for Innovative and Future Thinking. Itu adalah lomba untuk ide-ide startup yang masih baru gitu. Jadi itu masih ide banget nih, belum diimplementasikan. Gitu. Aku ikut yang LIF itu yang kedua. Dan kebetulan winner. Iya. Juara satu. Dan juga selain LIF tersebut, aku kalau udah baca-baca CV-nya tuh udah mungkin Nael ini menang di First Winner of Basic 2023 ya, by Binus. Terus juga ada Second Winner of Evaporation Business Case Competition 2023. Terus juga pernah menjadi finalis di Indonesia Youth Consulting Summit. Nah, jadi kan di lomba yang Nael ikuti itu hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya tentang consulting bisnis ini. Iya, bisa bilang. Iya, sebenarnya mungkin gak tau ya, kalau menurut aku pribadi consulting bisnis itu sangat seksi banget ya buat teman-teman fakultas ekonomi. Gak tau kenapa, karena aku rasa entah itu mungkin erat kaitan dengan kita, terus kelihatan orang yang bergelut di sana tuh kayak keren gitu. Karena mungkin ini sebenarnya yang jadi rasa penasaran aku udah dari lama ya. Konsultan, kan istilah konsultan itu banyak. Ada konsultan pajak, ada konsultan apapun itu. Dan mungkin yang banyak diminati oleh FEB itu biasanya konsultan bisnis ini. Nah, sebenarnya konsultan bisnis itu apa sih ya, gitu maksudnya? Apa yang dilakukan dan juga apa yang mungkin membedakan dengan konsultan lainnya gitu. Iya. Jadi biasanya nih kalau bisnis consulting itu dia tuh lebih general. Mungkin kalau konsultan pajak fokusnya di pajak gitu. Lagi konsultan lain itu di luar itu. Nah, jadi bayangin gini, misal kamu punya usaha gini. Bayangin kamu udah jalan setahun, penjualan naik. Nah, tapi tiba-tiba nih di mau masuk tahun kedua tiba-tiba stagnan atau bahkan menurun. Nah, kamu bingung nih, ini kok kenapa sih bisa gini gitu kan? Kamu pengen cari tahu gitu. Ini kenapa nih kayak bisnis aku kok bisa turun sih? Kamu pengen cari tahu, kamu pengen riset. Tapi untuk riset itu kan sebenarnya butuh waktu yang lama, gitu kan? Kamu butuh meluangkan banyak waktu. Sementara kamu masih harus ngejalanin usaha kamu, yang itu sendiri itu udah berat. Nah, di sini bisnis konsultan itu masuk gitu, untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Gimana nih strateginya nih? Apa sih permasalahannya? Dia yang membuat penjualan kamu bisa menurun gitu. Dan gimana nih strategi kedepannya gitu? Apa yang bisa kamu implementasiin agar bisa bisnis kamu tuh naik lagi? Berarti intinya mungkin yang aku tangkap itu ketika seorang bisnismen atau pengusaha itu mendapatkan masalah dan harus tetap melanjutkan usaha mereka, mereka tuh biasa
mungkin menyewa atau mungkin meminta jasa dari si konsultan ini. Nah tapi kan permasalahan usaha itu banyak ya. Apalagi yang kita tahu kadang teori yang ada di buku-buku kita selaku mahasiswa ekonomi itu nggak sesuai gitu dengan fakta lapangan ketika seorang pengusaha mendapatkan masalah. Nah apa aja sih mungkin atau ada nggak sih batas dari permasalahan yang bisa dihadapi oleh seorang konsultan itu yang bisa diselesaikan, atau istilahnya kalian punya ilmu dan solusi semuanya gitu? Iya. Nah sebenarnya gini sih, untuk biasanya bisnis konsultan atau management konsultan itu kan karena mereka itu fieldnya general ya. Mereka itu general. Jadi sebenarnya memang betul hampir keseluruhan gitu, secara general permasalahan itu biasanya bisa gitu. Biasanya itu yang paling sering mungkin tentang penjualan, tentang apa, misal bisnis mau marketing, bisnis mau ekspansi, biasanya itu tentang itu. Nah namun memang walaupun itu general, jadi yang bikin konsultan itu bisa kayak hampir ke semua bidang adalah konsultan ini benar-benar meluangkan 100% itu waktunya untuk mempelajari. Misal kamu punya usaha di industri apa, itu tuh dia benar-benar mempelajari itu. Jadi sebelum ketemu dengan klien gitu ya, itu kita ada waktu misal beberapa, sebenarnya cuma pendek sih, mungkin cuma seminggu 2 minggu. Itu kita pelajarin dulu apa namanya, gimana sih ini industrinya dan segala macam. Nah dari situ makanya kita bisa mengerti gitu biasanya permasalahan yang general yang dihadapi oleh industri ini itu apa. Jadi ketika kita ngobrol sama klien itu bisa langsung nyambung. Oke, berarti karena masih general ini ya. Jadi istilahnya kita bisa berarti kalau mungkin yang kita tahu kan dari segi bisnis ada marketingnya bisa. Marketing bisa. Finance bisa. Tapi setahu aku bukannya ada juga ya konsultan yang emang khusus finance. Dan sebenarnya itu kalau perusahaan itu emang ada beda-beda gitu ya. Biasanya yang lebih ke finance itu mungkin kayak misal Big Four gitu, misal PwC, audit, gitu kan. Atau mungkin kalau yang lebih ke teknologi, biasanya teknologi ada namanya Accenture gitu. Itu ada juga. Atau kalau yang lebih general itu biasanya ada namanya ini top 3 consulting firm terbesar gitu, MBB. Jadi ada McKinsey, BCG atau Boston Consulting Group, dan ada juga Bain. Ya itu mereka yang lebih general, mereka yang kayak top level strategi gitu. Oke, nah mungkin kalau ngomongin soal consulting bisnis, beda nggak sih konsultan bisnis dan bisnis analis? Nah sebenarnya fieldnya itu daerahnya lumayan mirip gitu. Jadi istilah itu sebenarnya banyak ya, tapi consulting itu sebenarnya adalah hal yang kayak kamu lakukan gitu. Nah nanti misal dalam satu tim konsultan itu nanti ada project manager gitu. Misalnya dia yang menjadi leader, nah kemudian di bawahnya itu ada bisnis analisnya gitu. Tapi untuk dari segi namanya sendiri sebenarnya kurang lebih sama gitu. Itu sebatas teknikalitas aja. Ada yang sebutnya analis, ada yang sebutnya bisnis analis, ada yang sebutnya associate consultant, gitu sih. Nah kalau misalkan berarti emang sebenarnya nggak jauh beda ya, dan mungkin nggak jauh beda secara si bisnis analis ini mungkin salah satu teknisnya aja. Iya. Nah kalau ngomongin soal kesana juga, nih kalau dari kamu pribadi nih, kenapa sih kamu bisa tertarik ke dunia itu? Karena mungkin memang selinear kali sama fakultas kamu, ada alasan lain nggak sih? Kenapa kamu bisa tertarik di dunia konsultan bisnis ini? Ya sebenarnya kalau dari aku sendiri itu pertama kali aku tertarik itu karena business case competition. Jadi aku di FEB itu pas pertama kali masuk, itu aku masuk organisasi namanya LSME. Oke. Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi. Itu emang organisasi yang fokus ke lomba-lomba. Jadi biasanya itu lombanya lomba esai, lomba karya tulis ilmiah, bisnis plan gitu. Sebenarnya dulu itu yang 2 tahun lalu yang ikut bisnis case itu masih dikit. Gitu. Nah tapi aku ketemu nih sama satu orang nih, namanya Faisal. Faisal juga ya? Iya. Dia COC juga. Iya, mungkin fun fact teman-teman, Faisal Muhammad Faisal ya sebenarnya? Nur Faisal, salah satu perwakilan UB di Clash of Champion. Mungkin teman-teman yang sudah nonton. Nah, Faisal itu ada dari fakultas kita ya? Iya. Salah satu mahasiswa kata 20 ya? Kata 20 manajemen kita. Dan mungkin sekarang nih mau diceritain tentang cerita apa nih? Iya, jadi gitu. Jadi waktu itu biasa kan organisasi ada pertama kali gathering ya. Gathering, nah aku temen nih sama si Kak Faisal. Terus dia waktu itu kalau nggak salah baru menang business case. Terus banyak dong yang nanya-nanya, Kak ini bisnis case apa sih? Karena itu waktu itu masih baru banget. Iya bisnis case apa sih dan segala macam. Terus dia jelasin, iya jadi bisnis case itu kalau aku ya seingat aku dari dengar dari dia itu kayak
lombanya itu bisa dibilang lumayan susah gitu. Karena yang pertama itu mungkin kalau essay business plan itu kan dia lebih ke satu ide, tapi sebenarnya itu bisa dilombain gitu, di lomba yang beda-beda dengan ide yang sama gitu. Kalau business case itu kasusnya itu selalu beda. Kasusnya itu selalu beda. Terus udah itu company-nya beda, industri-nya beda. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi pasti problemnya itu yang kalian akan hadapi itu beda. Nah, di situ aku tertarik sama itu kayak kita ini kan kita hidup itu pasti banyak banget lah masalahnya, kayak ada aja gitu, ada aja gitu. Nah, tapi gimana sih seorang kayak business case ini kan identik dengan konsultan gitu. Itu gimana sih mereka dengan permasalahan itu yang beda-beda sekali itu, tapi mereka bisa menyelesaikan itu. Nah, di situ aku tertarik sama itu pertama lomba business case, karena itu setiap case itu pasti menarik gitu, karena selalu berbeda-beda gitu sih. Itu pertama kali aku tertarik dengan consulting. Berarti ketika kita ada gak sih ketika kita ingin belajar soal bisnis kan konsultan bisnis atau business case competition ini atau seputar cara menyelesaikan bisnis, ada buku patennya gak sih dengan tokoh patennya yang mungkin Nael biasa pelajari atau teman-teman Nael gitu? Iya, jujur kalau untuk kayak modul pembelajaran business case gitu atau tentang consulting itu tuh dulu aku tuh nyarinya susah banget ya. Susah banget nyarinya dulu tentang business case. Yang modul yang pertama kali aku pelajarin itu ada namanya Consultace. Jadi yang bikin itu jadi open source ya. Jadi semua orang tuh bisa buka di website. Isinya itu ada kayak benar-benar step by step gitu cara menyelesaikan problem solvingnya gimana, berpikir secara terstruktur, rancang strategi. Nah, itu tuh jadi dibuat oleh, sekarang itu dia konsultan di Deloitte, tapi dulu itu dia di UGM. Orang Indo berarti ya? Orang Indo. Ya itu bikin konsultan itu kayak modul tentang sebenarnya nggak sebatas consulting sih, itu lebih kayak ke problem solving gitu, gimana cara menstrukturi masalah gitu. Jadi itu modul pertama gitu yang aku pelajari, namun itu sangat limited banget karena pertama itu cuma PDF aja sih sebenarnya, PDF aja ada banyak, terus ada contoh-contoh business case yang udah dia menangin gitu. Jadi belajar itu dari situ dulu pertama kali. Dan jadi selama beberapa lama itu tuh aku cuma belajar dari situ doang. Dan untuk nyari-nyari kayak seperti pembelajaran misal dari kayak mungkin dari perusahaan mungkin ada mengeluarkan suatu modul, itu tuh susah banget gitu untuk kita pelajarin. Kalau dan juga kebetulan kalau mungkin lomba esai, lomba business plan gitu kan banyak orang yang udah ikut, jadi kita mau belajar itu gampang kan. Nah, kebetulan untuk business case ini pas khususnya di UB ya, waktu itu tuh masih dikit gitu, jadi nanya-nanya itu susah begitu. Tapi sekarang ini udah beda. Sekarang ini udah bisa dibilang lumayan banyak gitu tentang modul-modul pembelajaran untuk business case. Salah satunya itu akademi business case. Nah, itu tuh menurut aku membantu banget akademi business case, karena mereka itu benar-benar mereka ngumpulin nih satu Indonesia mentor-mentor yang udah sering menang lomba business case, bahkan ada yang udah kerja gitu di sebagai konsultan. Itu terus ya udah mereka itu akan jadi mentor kita, terus mereka udah tinggal mereka yang jelasin dari awal sampai akhir gimana sih cara menyelesaikan business case seperti itu. Nah, dan itu juga baru muncul tahun ini. Iya. Berarti sebenarnya emang soal konsultan bisnis ini tuh istilahnya masih lumayan baru ya. Kalau maksudnya kayak gimana ya? Karena kan mungkin aku tuh pikirnya ini kan sebuah pekerjaan ya. Jenjangnya itu gimana loh? Apakah emang ada S1 konsultan bisnis pun nggak ada kan? Nggak ada. Dan sertifikasinya tuh apa yang bisa membuat kita tersertifikasi itu? Apakah emang ada naungan khusus atau semacam pelatihan khusus yang bisa orang tuh percaya gitu kalau kita seorang konsultan bisnis? Iya. Nah, kalau untuk konsultan bisnis, jujur aku kurang tahu sih kalau soal tentang sertifikasi seperti itu. Biasanya orang yang jadi konsultan itu either dia dari manajemen atau dia dari administrasi bisnis atau biasanya dari ekonomi juga. Ya, tapi nggak seputar di situ sih. Kalau sekarang yang aku lihat itu kayak orang dari biasanya sekarang banyak dari kayak teknik, malah teknik industri itu suka sekarang itu jadi konsultan. Itu banyak. Untuk nah, gimana caranya kayak kita gitu bisa jadi konsultan bisnis bisnis konsultan. Nah, itu tuh yang penting itu sebenarnya bukan dari sertifikasi atau yang gimana ya, tapi yang penting itu jadi kalau kamu mau jadi konsultan itu ada yang namanya case interview. Case interview itu jadi kamu interview nih, tapi mungkin interview biasa kan kamu cuma ditanya tentang aspirasi kamu gimana, terus motivasi segala macam. Tapi kalau ini tuh kamu dikasih case gitu,
kamu misal ada contoh case interview, ada company X, mereka ingin ekspansi ke sini. Apakah ini arah yang bagus atau enggak? Kamu susahin tuh. Nah, caranya adalah ya itu kamu harus ngebuktiin kepada si interviewer itu. Iya, itu kalau kamu itu bisa menyelesaikan kasus itu dengan cara kamu berpikir terstruktur dan juga kamu bisa komunikasi juga jelas. Begitu. Jadi untuk dari segi jurusan atau prodi itu sebenarnya nggak ada yang khusus sebenarnya gitu. Karena aku tahu sendiri ada dari ITS aku lupa dari mana. Tapi dia teknik industri gitu, tapi dia jadi konsultan. Jadi business management consultant di McKinsey. Nah itu kan sebenarnya bisa dibilang beda gitu, teknik, ekonomi gitu. Nah tapi ya karena itu yang dilihat itu sebenarnya dari segi cara berpikir gitu, bukan apakah kamu dari jurusan mana dan segala macamnya gitu sih. Oke, berarti lumayan agak abstrak ya sebenarnya kalau menjadi konsultan, tapi banyak jalan untuk ke sana. Iya, yang penting banyak apply. Ya karena emang sebenarnya ini pun hal yang awam buat aku ya, tentang consulting bisnis ini, karena yang aku tahu mungkin beberapa organisasi mahasiswa tuh yang soal consulting bisnis ada Share UB. Yang kamu pun ada di dalamnya kan? Iya. Sebagai director or vice? Director of client ya? Iya, client. Nah, terus di Sora juga ya? Di Sora Consulting. Nah, kalau ngomongin soal dua itu kan itu dua organisasi mahasiswa? Iya juga. Kalau Share UB ya. Tapi kalau Sora itu enggak, dia itu organisasi non-profit gitu. Dan yang ngejalan itu sebenarnya bukan mahasiswa sih. Jadi direktur itu emang udah konsultan yang udah kerja gitu. Oh jadi dia, tapi non-profit? Non-profit ya. Oh berarti emang dia si pendiri-pendiri. Soalnya aku lihat di Instagramnya juga ada foto-foto para pendirinya. Iya. Terus kok nggak ada kamu ya? Enggak, karena aku bukan pendiri. Oh bukan pendiri. Aku di sana bisnis analis. Oh berarti kamu direkrut atau oprek? Oprek, itu mereka oprek gitu. Nah kalau dari dua organisasi ini, Share UB dan Sora Consulting, selain mungkin pendirinya yang beda dan kan mungkin Share UB fokus mahasiswa, Sora mungkin lebih orang kerja ya. Apa bedanya selain itu? Bedanya sebenarnya kurang lebih sama sih. Tapi mungkin kan kalau Share UB kan organisasi ya. Jadinya di situ itu kamu bukan tentang consulting aja gitu. Kamu masih ada divisi yang lainnya gitu. Masih ada marketingnya, masih ada divisi apanya. Itu yang ngejalanin organisasinya sehari-hari gitu kan. Memang main projectnya itu tentang consulting gitu. Kalau di Sora itu bedanya sebenarnya ini sih. Kalau di Sora itu karena mereka kan emang mayoritas orangnya juga udah kerja ya. Jadi itu tuh emang dari segi cara jalan dan segala macam itu memang udah profesional banget gitu sih. Oke, berarti ya sih mungkin kalau aku lihat juga Share UB lebih mirip organisasi mahasiswa pada umumnya ya, karena banyak ada di divisi-divisi lain. Cuman mungkin emang berfokusnya ke consulting tetap. Iya. Ya, nah, gini, sebenarnya aku selalu penasaran sama gimana cara kalian itu menghadapi klien dan prosesnya itu apa aja. Karena aku sangat pengen tahu banget dan awam soal ini, karena kebetulan teman aku pun nggak ada gitu, yang paling si Jasmine itu doang. Yang kebetulan temannya Nael juga ada di Share UB. Nah itu gimana sih? Kayak misal kita prosesnya kayak misalnya Share UB nih, kan kamu pasti sering menghadapi banyak klien nih. Di Sora juga sering menghadapi banyak klien. Klien tuh menghubungi kamu, and then apalagi tuh biasanya. Nah biasanya karena Share UB sebenarnya baru ya. Karena Share UB itu baru, dan Sora kebetulan kemarin tuh juga baru karena mereka baru rebranding. Dulu tuh namanya beda gitu. Jadi itu tuh jadi kita yang nyari gitu. Kalau untuk Share UB ya, kalau Sora aku kurang tahu sih gimana. Karena aku bukan bagian yang nyari di Sora. Kalau Share UB itu karena kita baru, jadi kita tuh harus nyari. Tapi kalau untuk misal share di UI gitu atau 180 DC misalnya yang lain, itu ada emang mereka yang udah lama. Iya, yang udah lama itu emang mereka ada beberapa perusahaan yang reach gitu. Jadi prosesnya itu karena kita baru, jadi kita banyakin kontak dari LinkedIn aja sih. Kita cari perusahaan di LinkedIn, dan biasanya kita cari yang startup gitu yang masih baru, masih mungkin baru 5 tahun, 2 tahun jalan. Itu kita kontak. Terus sebenarnya simple aja gitu, kita cukup menjelaskan kalau oke, kita punya jasa ini gitu, kita punya jasa ini, dan juga cerita gitu, kita ini juga punya mentor gitu, punya mentor dari yang udah kerja dari Big Four gitu, dari
consulting firm yang lainnya gitu. Dan terus biasanya itu kita nyari di LinkedIn posisi yang memang orang udah misal udah di direktor atau orang udah dari manajer apanya gitu. Karena biasanya orang itu lebih mudah di-reach gitu dibanding kalau kamu ngechat langsung di LinkedIn profile company-nya gitu. Nah terus nanti misal biasanya dari orang yang setuju untuk meeting mayoritas tuh langsung mau sih, mungkin ada beberapa doang yang nggak mau. Nah dari situ kita cukup ini aja sih prosesnya, kita ngejelasin gitu jasa kita tuh apa, terus sambil juga kita nanya-nanya gitu dari perusahaan mereka ini sekarang tuh jalannya gimana sih gitu. Nah apakah nih ada kayak tujuan yang mau dicapai tapi sampai sekarang tuh kok belum nyampe-nyampe juga nih gitu. Nah dari situ biasanya orang-orang itu welcome gitu karena itu tadi mereka tuh sebenarnya ada sesuatu gitu yang pengen diulik dan mereka nggak ada waktunya aja gitu. Mereka nggak ada waktunya dan mereka juga bingung juga mau mulai dari mana gitu. Itu kan jadi makanya itu sebenarnya orang-orang company itu biasanya cukup welcome ya untuk consulting ini gitu. Tapi kalau misalkan emang yang beneran dia ada masalah nih, terus atau anggaplah as a konsultan yang udah profesional, yang udah gede kan berarti dia ngadu nih, misalkan gue ada permasalahan di bla 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 bla. Nah itu sebenarnya kan yang pasti persyaratan orang bisa pakai jasa konsultan itu kan yang pasti sepakat soal fee mungkin ya. Iya. Terus yang kedua ada nggak sih kayak misal kalau masalah gini doang nggak usah ke konsultan. Ngerti nggak sih? Kayak atau kayak oke, berarti masalah kamu gede nih, oke sini gua ini, tapi masalah kamu udah nggak usah konsultan gitu. Ngerti gak sih kayak? Iya, paham lah. Tapi sebenarnya aku belum pernah sih nemu yang seperti itu ya. Kalau kayak masalah kecil, masalah besar aku belum pernah. Karena memang kalau orang itu ada suatu masalah kan itu memang sesuatu yang emang mereka tuh belum bisa gitu untuk menyelesaikan sendiri gitu. Jadi oleh itu mereka reach out ke orang lain gitu. Jadi apapun masalahnya, kayak misal kemarin ada company yang mereka itu sebenarnya pengen minta kayak daftar gedung-gedung gitu lah. Mereka pengen nyari tentang klien. Jadi mereka itu punya bisnis tentang green building gitu. Sebenarnya simple gitu nyari daftar gedung-gedung gitu. Sebenarnya itu simple kan. Namun dari situ sebagai konsultan ya kita melihatnya apa nih sebenarnya peluang yang bisa dikembangin dari sini. Apa mungkin mereka itu sebenarnya punya suatu peluang gitu untuk company mereka, tapi mereka belum tahu gitu. Makanya mereka belum minta itu. Dan di situ kita tuh sebagai konsultan harus bisa mengulik itu gitu, memberikan sesuatu yang lebih gitu sih. Soalnya aku sempat mikir gitu kayak kan istilahnya konsultan ini mungkin karena kesannya kayak wah keren banget nih, mewah banget nih orang yang punya titel sebagai konsultan. Jadi ibaratnya kan ketika anggaplah UMKM nih, dia punya masalah dagangan dia seblak misal, terus dia nyewa jasa konsultan. Aku pikir ya wah kayaknya agak jomplang nih seorang UMKM nyewa ke konsultan tuh kayak agak ini aja. Soalnya mungkin sering aku denger ya big company yang emang nyewa jasa konsultan tuh big company atau mungkin perusahaan-perusahaan udah lama. Jadi ketika aku dengar nama konsultan terus aku sandingin dengan UMKM, wah ini cocok gak ya? Atau emang istilahnya itu apakah emang ada batasan-batasan dia tuh bisa ngadu keluh tentang masalah gitu. Nah, sebenarnya kalau UMKM setahu aku ada juga gitu kayak konsultan untuk UMKM gitu. Ada lagi ya? Ada lagi. Setahu ada lagi. Aku pernah lihat juga. Tapi emang biasanya yang aku pengalaman aku sendiri itu memang udah bukan jatuhnya udah bukan udah bukan UMKM kecil gitu sebenarnya. Udah jatuhnya udah emang company yang udah berjalan gitu selama setahun 2 tahun. Terus baru gitu. Karena mungkin memang beda kan ya. Karena kan di sini kita itu benar-benar kayak strategi gitu. Jadi kalau UMKM itu biasanya memang ada bisnis konsultan juga sendiri gitu. Gini ya. Kan berarti kalian itu mungkin sekarang masih mahasiswa konsultan atau apapun itu. Iya, mahasiswa. Yang walaupun mungkin udah profesional pernah atau jadi experience aku sebenarnya cuma di share dan di Sora Consulting aja sih. Ya. Dan tapi kan itu tetap kalian pasti kamu sering menghadapi banyak orang ya? Banyak klien. Iya, berapa klien. Ada gak sih kayak klien lucu yang istilahnya dia ngadu tentang permasalahan company-nya? Sebenarnya mungkin agak jarang karena mungkin company gede kan mungkin yang biasa ngadu. Tapi benar sih kayak entah itu klien ngeselin atau klien lucu yang kayak apaan sih masalah kayak gitu. Ngerti gak sih? Paham, iya. Nah, so far sih belum sih ya. Belum ya. So far itu karena mungkin kalau orang-orang di dunia kerja
itu mereka paham. Jadi mereka emang orangnya tipenya yang profesional sih. Jadi mereka jelas juga, mereka bilang mereka mau apa dan mereka ekspektasinya kepada kita itu apa, itu juga lumayan jelas gitu. Mungkin ada kalau misalnya di situ beberapa kendala, mungkin karena klien kan sebenarnya juga sibuk juga ya, mereka kan harus menjalankan bisnisnya juga gitu tiap hari. Nah mungkin ada kendala di mana mereka itu mungkin agak susah diajak meeting gitu, karena mereka harus ada ngerjain ini, ngerjain itu gitu. Jadi mungkin kendalanya di komunikasi kita sama dia, karena sebagai konsultan kita juga butuh setiap kali kita melakukan sesuatu kan kita juga bilang gitu, oh ini kita ada ngerjain ini, menurut kamu gimana gitu kan. Kita kan juga sebenarnya juga butuh feedback gitu kan. Cuma mungkin beberapa kali kendala itu di situ, karena emang mereka itu juga sibuk gitu kan. Jadi agak komunikasinya agak lama gitu. Oke, mungkin kalau yang klien lucu belum ada ya. Cuman gini, kalau klien yang oh my god susah banget nih masalahnya, ada gak Prin cerita soal itu? Susah banget. Sebenarnya dari yang pengalaman aku sebenarnya belum kompleks banget sih. Kebetulan masalah yang aku dapat juga belum kompleks banget. Mungkin kemarin itu ada yang mau ekspansi, kemudian kemarin itu ada yang mau gimana caranya ningkatin profit. Jadi sebenarnya cukup general sih sebenarnya biasanya kalau yang aku dapat untuk dari segi yang mereka mau gitu. Tapi mungkin pastinya kalau misalnya ada company yang lebih gede lagi, itu mungkin mereka itu ngasih permasalahan itu juga lebih spesifik gitu, lebih mungkin ada yang ribet-ribet gitu. Misal mereka pengen mengakuisisi perusahaan ini gimana, kita kan bisa lagi tuh. Nah itu mergers and acquisitions gitu namanya. Itu mungkin biasanya itu perusahaan-perusahaan yang gede gitu. Namun karena kemarin aku itu emang mostly itu tentang startup yang masih berjalan mungkin 5 tahun maksimal. Itu jadi itu belum terlalu yang gimana-gimana banget gitu. Karena mereka emang masih di fase pertumbuhan gitu. Oke, berarti emang belum nemu nih yang paling kompleks. Tapi penasaran juga sih. Iya, tapi penasaran juga kayak waduh ini kan konsultan bisnis ini istilahnya gimana ya, kayak kita tuh bergantung sama orang kan. Jadi kayak ya kita nggak dapat uang, kita nggak dapat kerjaan kalau kita nggak bisa nyelesain masalah lu. Nah kalau misalkan masalah lu susah banget gimana nih? Gitu, apalagi as a konsultan yang punya kewajiban buat menyelesaikan. Dan apakah kalau misalkan masalah tersebut nggak terselesaikan, kita nggak dibayar atau kita nggak reputasi kita nurun atau apapun itu? Sebenarnya justru karena untuk untuk klien kita ini susah, makanya dilempar gitu. Konsultan. Nah ini gimana nih kamu nyelesainnya nih? Kan namanya konsultan dong, bisa dong gitu. Justru karena itu, dan disitu, nah makanya itu mau sesusah apapun masalahnya, karena emang konsultan itu emang kerjaannya itu biasanya kan identik dengan long hours itu. Emang dia tuh benar-benar ngeluangin semua waktunya itu untuk klien ini gitu, untuk masalah ini yang diulik, di research dan terus-menerus gitu. Jadi makanya masalahnya itu bisa diselesaikan gitu. Oke, nih ini ada satu lagi juga pertanyaan yang lumayan bikin aku penasaran juga, dan sobat aku karena aku sering mikirin gitu loh. Ini kan konsultan pajak nggak mungkin dong nggak bayar pajak. Konsultan kesehatan kayaknya aneh deh kalau sakit-sakitan ya. Nah kalau konsultan bisnis tuh, kalau menurut kamu kan secara ilmu kalian tuh bisa nggak sih kayak bikin bisnis? Nah ya itu banyak banget sebenarnya yang ngomong itu, kayak ini kamu belum pernah bikin bisnis tapi kok mungkin orang awam mikirnya ini orang belum pernah bikin bisnis tapi kok jadi konsultan? Iya betul. Nah sebenarnya kembali lagi gitu, karena emang biasanya itu konsultan bisnis itu emang benar-benar dilatih untuk bisa mempelajari suatu industri itu dengan cepat gitu. Jadi dia mempelajari semua hal yang penting-penting yang bisa menyelesaikan si masalah klien itu. Jadi di sini sebenarnya dicari itu bukan apakah kamu bisa kayak menjalankan suatu bisnis atau gimana segala macam sih. Tapi di sini yang dilihat itu adalah, karena konsultan ini kan sebenarnya ibaratnya kayak orang luar gitu. Jadi konsultan itu memiliki perspektif yang fresh gitu, yang fresh terhadap si perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan tersebut mungkin karena orang-orang di dalamnya itu udah bekerja bersama dengan lama, itu jadi seolah-olah mereka itu kayak pikiran itu jadi sama gitu. Jadi kayak mereka istilahnya itu in group thinking. Jadi mereka itu kayak istilah punya satu pikiran yang sama gitu. Jadi kalau ada suatu masalah, kalau misalnya satu bingung, mungkin bisa aja gitu, semuanya juga bingung. Nah, konsultan di sini tuh dia memberikan fresh perspektif gitu tentang suatu masalah. Dan memang bukan berarti kayak bisa orang siapa aja gitu jadi konsultan gitu. Kamu tetap harus memiliki base tentang in general
manajemen tuh gimana, ekonomi itu kayak gimana, bisnis acumen-nya itu juga harus ada memang gitu. Tapi kalau untuk menjalankan bisnis sendiri kan itu kan scope-nya itu lebih besar lagi. Tapi itu ada dari sisi nanti kamu membagi waktunya gimana, kamu operasional gimana gitu. Dua hal yang berbeda juga. Dua hal berbeda juga karena konsultan ini lebih dari segi strateginya gitu kan. Ya gitu. Oke, jadi ibaratnya istilah pelatih tidak bermain itu ada mungkin di konsultannya. Iya mungkin. Tapi biasanya kalau orang jadi konsultan justru biasanya banyak orang itu yang menjadi konsultan tuh kayak istilahnya batu loncatan gitu loh. Jadi dia tuh karena sebagai konsultan itu kamu terekspos ya istilah kepada banyak industri. Jadi biasanya orang setelah jadi konsultan itu mereka itu mau bikin kayak mereka bikin bisnis sendiri. Karena infonya udah dapet nih. Iya, udah dapet nih. Aku udah belajar banyak banget nih dari sini. Terus dia bikin startup sendiri, dia bikin perusahaan sendiri. Terus atau mungkin dia jadi CEO di company lain gitu. Oke, berarti emang ya berarti sebenarnya kalian tuh ya punya gitu ilmunya semuanya dan juga ya bisa dibilang bisa lah bikin bisnis gitu. Dan tapi emang dua hal yang berbeda jadi nggak bisa di-compare kali ya. Nah terus mungkin kan consulting bisnis ini tuh sesuatu yang mungkin sekarang sangat dekat ya terutama di mahasiswa ekonomi. Menurut kamu nih consulting bisnis itu menjanjikan nggak sih buat mahasiswa buat digeluti? Apalagi kamu yang sekarang lagi menggeluti, terutama nih soal di masa depan, terutama kalau udah berhadapan dengan yang namanya profesional atau uang atau istilahnya atau kalau bahasa kasarnya ada uangnya nggak sih konsultan bisnis gitu? Iya, justru salah satu juga alasan ya. Kenapa consulting ini menarik karena emang gajinya tuh emang identik gede gitu. Oke. Iya gede gitu, misalnya 2 digit gitu. Oke. Entry level. Iya, tadi company yang kamu sebut juga, kayaknya. Iya, entry level. Oke ya. Entry levelnya tuh emang lumayan besar gitu dan consulting bisnis terkenal karir progressionnya tuh cepat. Jadi kamu kayak istilahnya naik pangkatnya tuh cepat. Kayak 2 tahun 3 tahun naik pangkat, terus naik pangkat lagi. Itu memang cepat. Tapi emang cepat juga orang selesai dari consulting bisnis setelah beberapa tahun itu pindah ke itu kayak tadi aku bilang mereka bikin usaha, bikin apa segala macam gitu. Jadi menurut aku itu tuh menjanjikan banget sih kalau misalnya kamu anak ekonomi gitu. Terus kamu mungkin awalnya mungkin ada aspirasi gitu pengen bikin bisnis gitu. Tapi mungkin pengen kerja dulu gitu, mungkin biar ada duitnya segala macam. Itu consulting bisnis itu ya menurut aku itu lumayan menjanjikan dan duitnya juga oke gitu. Iya, belajarnya juga banyak banget gitu. Kelihatan sih dari hadiah-hadiah lombanya. Dan tadi kalau ngomongin sempat notice soal pangkat, ada ini tak? Maksudnya jenjangnya apa aja tuh biasanya? Ya jadi biasanya ada namanya associate. Itu jadi kayak tingkat tingkat bisnis analisa gitu. Jadi biasanya associate itu dia itu yang banyak istilahnya kerja kotornya itu kayak yang ngolah data. Jadi biasanya kita ditimpuk lah sama banyak banget data gitu. Terus iya, associate nanti itu di gimana tuh diolah tuh datanya biar jelas gitu. Nah, associate terus nanti ada senior consultant. Consultant yang mungkin lebih senior nanti mungkin dia ngelihatnya itu lebih dari top level gitu lah. Jadi dia mungkin nggak terlalu deep dive dengan data, tapi secara overall ini gimana nih biar si company ini masalah bisa selesai gitu. Nanti ada atas-atasannya lagi, ada aku lupa ya ada apa aja, ada senior manager, terus ada partner. Itu juga mereka tuh juga scope-nya tuh yang agak lumayan beda. Jadi dimulai dari mungkin analis yang benar-benar ngolah data, bikin slides gitu, sampai ke partner. Partner ini tuh dia yang banyak istilahnya berkomunikasi lah, menjalin hubungan dengan si kliennya ini gitu. Ya dari bahasanya sih senior manager, uang ya, uang banget ya itu uangnya. Nah, oke, terus selanjutnya nih ini juga salah satu yang pengen aku tanyain juga soal business case kompetisi kan udah sering banget digaungkan ya di fakultas kita gitu, Fakultas Ekonomi. Sebenarnya case-case yang ada di business case sama real case yang mungkin sering kamu hadapi di CRUB or secara consulting itu beda nggak? Atau misalnya kayak karena mungkin Intel lebih fakta lapang jadi wah ini yang selama gue blok kan kamu juga pernah kan lomba business case jadi kayak ini di business case mah lomba permasalahannya istilahnya gimana ya kayak cuma di atas kertas doang nih tapi kalau yang Intel tuh ternyata yang aslinya masalah-masalah company ini gini loh gitu. Ya sebenarnya mungkin mirip-mirip ya, tapi memang biasa kalau lomba bisnis itu identik dengan marketing gitu biasanya. Banyak banget case-case tentang marketing ya misalnya ada apa, ini usaha ini dia pengen gimana nih cara, biasanya tuh transformasi digital gitu ya, digital gitu dalam waktu 1 tahun ke depan gitu. Jadi biasanya itu kalau di bisnis itu agak lebih
general gitu questionnya. Tapi kalau di apa namanya biasanya di real client itu mereka biasanya tuh kayak intinya itu mereka udah tahu gitu mau apa. Dan juga enak juga kalau real client itu kalau real client itu dia kan emang udah ada data-datanya gitu ya. Jadi itu kita untuk penyelesaiannya itu juga sebenarnya agak lebih enak sih untuk engage langsung kayak gitu. Kalau business case itu kan karena biasanya company itu bohongan gitu, biasanya company bohongan atau ada juga company yang real tapi data-data itu nggak lengkap gitu, semua gitu. Jadi kita harus banyak asumsi lainnya gitu. Tapi kalau dari segi permasalahan, so far yang aku pernah alamin itu lumayan sama sih sebenarnya. Oke, berarti ada beberapa yang beda, ada beberapa yang mirip gitu ya. Nah, berarti lumayan banyak yang aku dapat nih soal consulting bisnis. Dan ternyata emang selain yang menjanjikan ternyata dari segi fee, terus juga mungkin sekarang peluang buat belajarnya banyak juga. Terus juga apalagi mungkin buat teman-teman yang minat sebenarnya di fakultas lain pun mungkin digaungkan ya soal business case. Maksudnya digaungkan tuh rame, tapi mungkin di fakultas ekonomi itu rame banget gitu. Soal business case competition lah. Aku waktu itu pernah nge-MC ya di salah satu ini, kalau kamu tahu investor, lupa namanya. Pokoknya lomba dari mahasiswa usaha, Brawijaya Entrepreneur Festival, ada salah satu rangkaiannya itu Investor Forum. Jadi di sana tuh aku nggak tahu ini beda sama lomba kamu atau enggak. Pokoknya aku kan nge-MC di sana. Terus di sana itu si para pesertanya, aku nggak tahu apakah sebelumnya dikasih permasalahan atau enggak. Pokoknya dia langsung ngepaparin tentang ide bisnis mereka di hadapan para investor. Nah itu beda nggak sama yang kamu deliver? Itu ide kayak berarti mereka mau memaparin ide bisnis gitu. Jadi semuanya beda-beda gitu. Beda-beda iya. Oh gitu. Ya mungkin kurang lebih mirip ya. Mungkin itu kayak bisnis plan gitu. Iya. Oh iya maybe. Soalnya namanya Investor Forum sih. Investor Forum. Nggak tahu. Kurang tahu sih. Iya. Ya, atau awalnya tadi kamu bilang Investor Forum, aku kira kayak stock trading competition gitu, aku kira gitu. Tapi kalau tentang mungkin orang maparin tentang bisnisnya mereka, mungkin ya itu kayak bisnis plan gitu. Dan itu mirip-mirip juga sama Lift gitu. Cuma Lift itu ini bukan bisnis plan doang sih, karena mereka ada incubationnya juga gitu. Jadi kayak ada satu bulan itu ada. Jadi kita udah submit ide-ide kita gitu, terus nanti kalau lolos mereka itu ada incubationnya gitu. Nah itu nanti kita dilatih lagi gitu. Itu 1 bulan di sana? Enggak, itu online. Jadi mereka ada mentoring programnya, ada webinarnya gitu juga. Oke. Dan fun fact guys, Nathanael nih setelah menang lomba kayak banyak ya di webinar ya. Kayak kemarin aku dapat info kamu diundang di apa ya itu kemarin tuh? Bukan kemarin, nanti. Iya, Veteran Consulting Club. Iya, sama apa ya kemarin ya? Pokoknya ada temen aku ngirim, terus jadi rame ya. Ya jadi emang kayak gitu lah, makanya teman-teman berprestasi. Pasti kalau kalian berprestasi diundang di mana-mana, terus juga bisa ngasih banyak motivasi lah ke mahasiswa gitu. Nah oke, mungkin yang terakhir nih ada gak sih mungkin pesan yang kamu ingin sampaikan ke teman-teman mahasiswa, terutama yang mungkin minat di dunia consulting bisnis ataupun minat di lomba-lomba bisnis case, ataupun teman-teman yang lagi pusing nih, lagi nyari minatnya, kenapa consulting bisnis dan lomba-lomba bisnis case menurut kamu? Iya. Jadi mungkin karena aku juga mungkin dulu orang yang belum tahu nih mau kemana, makanya itu bisnis case itu suatu yang menarik karena itu kan scope-nya itu besar gitu. Kau bisa pelajaran tentang industri itu. Jadi buat orang-orang yang masih bingung, mungkin yang bisa aku bilang itu sekarang kalian explore dulu. Yang penting itu kalau kalian emang benar-benar pengen cari sesuatu yang kalian minat, kalian itu nggak bakal tahu apa yang kalian minat kecuali kalian mencoba sesuatu. Jadi kalian harus terjun dulu. Apapun itu, either itu apakah kamu suka di lomba, atau itu kamu ingin coba organisasi, atau kamu ingin coba kegiatan lain, itu yang penting itu selagi kamu masih kuliah, itu waktu yang pas banget untuk kamu mencoba beberapa hal. Dan pastinya juga kalau kamu udah mencobai banyak, kamu juga pasti akan dapat itu satu hal yang nanti juga kamu akan suka gitu sih. Dan kan itu juga aku bicara dari pengalaman pribadiku sendiri. Dari dulu mungkin aku coba lomba banyak gitu, lomba esai, lomba bisnis plan, lomba lain, ikut kepanitiaan banyak banget, tapi kurang serak nih. Terus aku ketemu dengan bisnis case dan cocok nih ternyata. Nah dengan kalian mencoba itu
harapannya kalian nanti juga bisa menemukan sesuatu gitu yang pas untuk kalian, mau itu business case atau itu consulting atau lainnya gitu sih. Oke, berarti buat teman-teman semua dengerin kata Nael, coba semua yang mungkin jadi apa ya, peluang di saat ini gitu, karena nanti suatu saat pasti kalian bakal menemukan. Dan tadi tuh yang maksud aku YEC ya, dari YEC ya? Oh iya. Oh Iya. itu hari apa tuh? Oh, apa udah ya? Itu tanggal 7 kalau nggak salah. Ini berarti ada 2 jadwal nih selain. Tapi yang YEC itu sebenarnya ini sih. Jadi mereka itu collab sama Veteran Consulting Club. Oh bareng tuh? Iya itu bareng Oh, sebenarnya. Dan bareng. iya, dan ada teman dari YEC itu dia nge-reach out aku gitu untuk ngobrol tentang business competitions. Oh iya, ini Veteran Consulting. Hmm. Oh ya, oke. Mungkin itu aja guys perbincangan kita soal consulting bisnis, menarik ya, karena ternyata banyak hal yang tadi kita dapat dari Nael soal consulting bisnis, soal konsultan itu ngapain aja, terus klien kayak gimana aja, terus juga tadi ada berbagai organisasi juga yang di bidang ini, ada CRUB, ada Sarah Consulting, ada lagi nih 180. Iya ada banyak, sekarang udah mulai banyak tuh. Kalau di UB kan ada Share UB, ada 180 DC. 180. Terus kalau yang di luar-luar ya mungkin ada Sarah Consulting, atau kalian mau lebih yang ke bidang lomba itu ada Academy Business Case. Oh oke. Nah, banyak lah pilihannya. Ya, jadi semoga tadi yang disampaikan Ayang dan perbincangan kita bisa menjadi perspektif baru lah buat kalian semua soal consulting bisnis, soal business case competition, soal hal-hal yang berbau konsultan ya, terutama terkhusus di bisnis ini. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa saksikan video Aspirasi Podcast yang lain juga, karena tentunya banyak inspirasi yang bakal kalian dapet. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap temukan minat kalian, tetap temukan bakat-bakat kalian, karena kalian mahasiswa, disinilah peluang kalian buat mendapatkan itu semua. Oke, teman-teman semua, beres ya? Ya. Oke, dadah.